Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Subtema 2, indahnya keragaman budaya negeriku. Pembelajaran 1. Nah, sedangkan tujuan pembelajaran kita adalah sebagai berikut. Urang Kanekes si suku Baduy. Banten merupakan sebuah provinsi di Pulau Jawa bagian barat. Provinsi Banten memiliki kekayaan alam dengan pemandangan indah, termasuk pegunungan dan pantai. Di Pegunungan Kendeng dengan ketinggian 600 meter dari permukaan laut, tinggal masyarakat adat yang biasa kita sebut suku Baduy. Namun masyarakat suku Baduy lebih senang menyebut diri mereka Urang Kanekes. Dalam bahasa Sunda, urang berarti orang. Masyarakat Kanekes dibagi menjadi dua kelompok, yaitu Tangtu dan Panamping. Kelompok Tangtu dikenal sebagai Kanekes Dalam atau Baduy Dalam. Sebaliknya, kelompok Panamping dikenal sebagai Kanekes Luar atau Baduy Luar. Kelompok Kanekes Dalam atau Baduy Dalam tinggal di 3 desa, yaitu Cekertawana, Cikiusik, dan Cibeo. Masyarakat Kanekes Dalam masih sangat teguh dalam memegang tradisi. Mereka tidak menggunakan alat-alat elektronika, tidak menggunakan alas kaki, tidak menggunakan kendaraan sebagai alat transportasi, serta mengenakan pakaian adat yang ditenun dan dijahit sendiri. Mereka menganut kepercayaan tradisional Sunda Wiwitan dan dipimpin oleh seorang Puun. Puun juga berkedudukan sebagai pemimpin masyarakat Kanekes. Kelompok Panamping sedikit berbeda dari masyarakat Kanekes Dalam. Masyarakat Kanekes Luar atau Baduy Luar telah mengenal teknologi dan alat elektronik. Mereka juga mengenakan pakaian modern. Namun, masyarakat Baduy Luar masih bisa dikenali dari ciri khas mereka, yaitu mengenakan ikat kepala berwarna hitam. Adakah kesamaan cara hidup suku bangsa Baduy dengan suku bangsamu? Jika ada, dalam hal apa? Jika berbeda, apa perbedaannya? Ya, jawabannya tentu saja ada, yaitu sama-sama masih memegang teguh tradisi. Dan ada juga perbedaannya, yaitu kita sudah mengenal barang-barang elektronik, sedangkan mereka belum begitu mengenal barang-barang elektronik. Nah, berikut kata sulit dari bacaan di atas, yaitu dari bacaan suku Baduy. Lampu dapat menyala karena ada aliran listrik. Arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Saat arus listrik mengalir melewati lampu, lampu akan menyala. Ketika saklar dimatikan, lampu akan mati. Hal itu disebabkan karena lampu tidak mendapatkan dorongan dari arus listrik tersebut atau dari gaya listrik tersebut. Sedangkan saklar itu sendiri merupakan alat untuk memutus dan menyambung aliran listrik. Setiap benda netral mempunyai dua muatan, yaitu muatan positif atau proton dan muatan negatif atau elektron dalam jumlah yang sama. Saat penggaris plastik digosok-gosokkan pada rambut kering, elektron dari rambut berpindah ke penggaris. Akhirnya, penggaris plastik kelebihan elektron dan menjadi bermuatan negatif. Ketika penggaris plastik bermuatan negatif didekatkan pada potongan-potongan kertas, muatan negatif pada kertas menjauhi penggaris. Sisi kertas yang dekat penggaris menjadi bermuatan positif, sehingga potongan-potongan kertas akan tertarik oleh penggaris plastik. Tarik-menarik antara muatan pada penggaris plastik dan potongan kertas ini merupakan salah satu bentuk gaya listrik. Nah, untuk mencoba di rumah, kalian bisa menyiapkan penggaris plastik dan potongan kertas kecil. Kemudian, gosokkan penggaris itu pada rambut yang kering. Gosokkan berulang-ulang hingga beberapa menit. Nah, setelah itu, coba kalian dekatkan penggaris tersebut di potongan kertas kecil.
Maka, jika percobaannya berhasil, kertas akan tertarik. Silahkan coba di rumah ya. Listrik itu sendiri terbagi menjadi dua macam, yaitu listrik statis dan listrik dinamis. Muatan listrik yang terkandung pada penggaris plastik setelah digosok pada rambut kering tidak mengalir, sehingga disebut listrik diam atau listrik statis. Gaya listrik statis pada penggaris plastik itu hanya berlangsung sementara. Selama potongan kertas menempel pada penggaris plastik, terjadi perpindahan muatan listrik. Setelah muatan listrik pada potongan kertas dan penggaris plastik sama, kedua benda itu akan saling menolak atau melepaskan diri. Akibatnya, potongan kertas akan terlepas dari penggaris plastik. Jika ada listrik statis, ada pula kebalikannya, yaitu listrik dinamis. Pada listrik dinamis terjadi aliran muatan listrik. Listrik dinamis dapat diamati dari kegiatan mematikan atau menyalakan lampu dengan menekan saklar. Saat saklar ditekan dan lampu menyala, artinya pada saat itu terjadi aliran listrik. Sebaliknya, saat saklar ditekan dan lampu mati, artinya tidak terjadi aliran listrik. Nah, jadi dalam kehidupan kita sehari-hari ada dua jenis listrik, yaitu listrik statis atau diam dan listrik dinamis. Nah, contoh untuk listrik statis yang lain adalah terjadinya petir ketika hujan. Kemudian ada juga ketika mematikan TV, maka tangan kita terasa tertarik. Itu juga merupakan contoh listrik statis. Sekian pelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat berguna dalam kehidupan kita nanti. Nah, lebih kurangnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.